Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Yang Pak, Ya Pak. Hari ini Suki mata pelajaran sistem komputer. Tapi untuk pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Oke Pak. Teman-teman, belum mulai pelajaran kita pada hari ini, akhirnya kita berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah berada di rumah atau sedang di sekolah? baik Pak. Baik Pak, di rumah Pak. Alhamdulillah ya Pak. Kita jaga kesehatan, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun kondisi pandemi begini, kita bisa melaksanakan dari rumah masing-masing. Bapak akan absen dulu terlebih dahulu ya. Siti Jainuna, Pak, hadir. Soekarno, Hadir Pak, saya Pak. alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Sedikit review mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai operasi logika. Operasi logika ini biasa digunakan di bidang komputer. Nah, menjadi patokan bagi komputer untuk memilah atau memilih ketika akan mengirimkan data atau memproses data. Bapak akan lanjutkan ke materi hari ini, yaitu mengenai multiplexer dan demultiplexer. Mungkin dari kalian ada yang sudah mendengar istilah multiplexer dan demultiplexer? Belum Pak. Pak, Belum ya. Saya belum pernah dengar. Berarti hari ini Bapak akan sedikit jelaskan mengenai multiplexer dan nanti akan menampilkan video mengenai penjelasan multiplexer ini sampai dengan penerapan yang akan digunakan. Nah, mungkin Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai materi tahapannya. Pertama ini kompetensi dasar dari materi multiplexer dan demultiplexer ini adalah bagian dari 3.4, yaitu mengklasifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Nah, untuk multiplexer di pertemuan ke-13 ini nanti akan dilanjutkan ke decoder pertemuan berikutnya ke-14 dan register di pertemuan ke-15. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian nanti harus bisa membedakan rangkaian multiplexer dan demultiplexer, kemudian membuat rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Ada kata-kata mutiara dari Arthur S, yaitu mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya, lakukan apa yang kau bisa. Nah, ini artinya jangan sampai keterbatasan itu membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini sebagai penyemangat bagi kalian untuk bisa terus belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, baik. Kemudian Bapak akan tayangkan video mengenai demultiplexer ini. Pada akhir tahun 2009, penggunaan TV analog sudah mulai berkurang, dikarenakan kualitas gambar yang banyak noise, tidak hemat listrik, serta keterbatasan bandwidth. TV digital hadir untuk meminimalisir kekurangan bandwidth. Secara teknik, bandwidth frekuensi yang digunakan pada TV analog dan TV digital berbanding 1:6. Artinya, bila pada teknologi analog memerlukan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, maka pada teknologi digital dengan lebar pita 8 MHz dan adanya teknik multiplex demultiplex, TV digital mampu memancarkan 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus dengan program yang berbeda tentunya. Apa sih multiplexer demultiplexer itu? Yuk simak video berikut.
Pada proses transisi sinyal antara antena transmitter dan receiver, terdapat proses multiplexing yang dilakukan oleh multiplexer dan proses demultiplexing yang dilakukan oleh demultiplexer. Multiplexer. Multiplexer merupakan suatu rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital, memiliki beberapa selektor untuk menyeleksi input, dan akan dikeluarkan pada satu output. Jumlah dari input data didapat dari 2 pangkat selektor. Konsep kerja multiplexer. Multiplexer 4x1 memiliki 4 input, 2 selektor, dan 1 output. Berikut adalah tabel kebenaran dari multiplexer 4x1. Masukkan kondisi untuk tiap selektor ke dalam rangkaian logika. Jika nilai selektor 0 dan 1 adalah 1, maka kerja multiplexer akan seperti berikut. Demultiplexer. Demultiplexer merupakan suatu rangkaian logika yang menerima satu input data digital dan mendistribusikan data ke beberapa output yang tersedia, yang sebelumnya telah dikontrol oleh selektor. Jumlah dari output data didapat dari 2 pangkat selektor. Konsep kerja demultiplexer. Demultiplexer 1x4 memiliki 1 input, 2 selektor, dan 4 output. Berikut adalah tabel kebenaran dari demultiplexer 1x4. Masukkan kondisi untuk tiap selektor ke dalam rangkaian logika. Jika nilai selektor 0 dan 1 adalah 1, maka kerja demultiplexer akan seperti berikut. Pengaplikasian multiplexer demultiplexer. Pada TV digital, sistem penyiaran TV digital berbeda dengan TV analog. Pada TV analog, sinyal audio dan video tergabung pada satu bandwidth. Sedangkan sistem penyiaran pada TV digital, sinyal video, audio, dan data dalam satu bandwidth dapat digunakan untuk 8 kanal. Yang kedua, komunikasi antar smartphone. Misalnya, komunikasi antar smartphone di daerah A dengan daerah B. Jika smartphone di daerah A mengirimkan pesan, maka pesan tersebut akan ditangkap oleh antena BTS terdekat, lalu dikirimkan ke antena BTS di daerah B. Dari BTS yang ada di daerah B, pesan akan dikirim ke smartphone tujuan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari peserta didik semua dari hasil tayangan video tersebut. Iya Pak, saya Pak. Ya silakan Karno. Contoh-contoh lain itu Pak untuk penggunaan multiplexer dan demultiplexer itu Pak, apa tuh Pak dalam kehidupan sehari-hari Pak? Oh iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Baik, untuk contoh lain dari multiplexer itu salah satunya adalah dari penggunaan jalan tol, ya, di mana ada pintu gerbangnya banyak dan nanti dia akan masuk ke dalam satu jalur, yaitu untuk multiplexer. Kemudian untuk demultiplexernya itu sama halnya dengan dari jalan tol tersebut itu nanti akan masing-masing kendaraan itu memilih jalan keluarnya, gitu, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Cukup jelas, Soekarno? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan. Sekarang kalian masuk ke LMS di sekolah. Ini alamatnya di PJJ SMKN 1 Cipanas Lebak SCHID. Nah, di sini ada materi yang udah Bapak upload, dipelajari ini. Jika memang merasa kurang penjelasan dari materi ini, silahkan cari di internet. Kalian bisa tambahkan komentar di sini. Kalian masuk ke menu tugas. Nah, di menu tugas ini nanti ada tugas untuk multiplexer dan demultiplexer. Nanti setelah pembelajaran ini Bapak tutup, kalian akses PJJ-nya atau e-learning-nya. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini untuk mengukur bagi Bapak apakah kalian sudah bisa memahami dari materi ini atau belum. Bapak akhiri dulu sesi 1 ini, menyempatkan mencari materi selama kurang lebih 30 menit.
Ya, jadi 15 menit digunakan untuk mencari bahan tambahan dan 15 menit untuk mengerjakan tugas di LMS ini. Ya, baik, untuk itu Bapak bisa akhiri dulu sesi 1 ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua 30 menit kemudian untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Ya, itu silakan kalian untuk mengakses LMS-nya. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian sudah mempelajari materi tambahan di internetnya? Sudah Pak. Ya. Kemudian tugasnya sudah dikerjakan. Sudah Pak. Bapak, alhamdulillah sudah. Ya, kira-kira ada yang menjadi permasalahan atau hambatan ketika mengerjakan soalnya? Ada Pak tadi sedikit. Ada. Ya. Tadi terkendala jaringan Pak, jadi agak lambat. Menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang bisa saya dapatkan untuk kegiatan pelajaran hari ini, saya mengetahui pengertian multiplexer dan demultiplexer, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti jalan tol tadi yang bisa ada satu jalur dan ada 2 jalur yang digunakan untuk lewat. Nah, itu yang bisa saya pahami, Kak. Terima kasih Yayu. Untuk multiplexing ini artinya dapat Bapak simpulkan bahwa multiplexing ini digunakan oleh komputer untuk mengatur banyaknya inputan ya, dari berbagai macam komponen ke dalam komputer dan nanti akan diteruskan ke bagian utama. Nah, itu multiplexing. Nah, kemudian kalau ada multiplexing itu adalah dari hasil sudah diolah oleh bagian utama komputer akan dikirimkan ke bagian-bagian yang lain. Jadi intinya multiplexing dan multiplexing ini adalah menerima atau menyiapkan jalur untuk data yang akan diterima dan kemudian data yang akan ditransmisikan atau yang akan dikirimkan seperti itu. Ya. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa diterima dan menjadi penambah ilmu bagi kita semua. Baik, untuk itu tolong dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Itu materinya mengenai decoder dan encoder, masih di materi tentang kompetensi dasar ini. Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk berdoa sebelum diakhiri pelajarannya. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih pada ketua kelas. Baik, Pak Heri, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.